maka ini bukan Nabi Muhammad sombong, Pak. Yang sombong siapa? Fir'aun. Mengatakan apa? Ana rabbukumul. Spesifik tidak masalah, Pak. Ya Allah, as'alukal jannatal firdaus. Saya minta surga firdaus ya Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini Allah mengingatkan di antara manusia banyak yang menggunakan perkataan yang kosong, perkataan yang tidak bermanfaat, dan itu untuk membuat manusia tersesat tanpa ilmu. Nah, ini Bapak Ibu, banyak yang menyesatkan manusia gara-gara perkataan-perkataan yang kosong. Wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikannya olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla mustakbiran, maka dia berpaling dengan menyombongkan diri. Ini Pak, orang-orang yang sering ngomong-ngomong yang kosong, berbuat yang sia-sia, yang tidak penting, yang sering menyesatkan manusia. Lapo kok ngaji nang kono, iku Muhammad dia. Ojo ngaji nang kono iku engko salah paham, wis duduk golongan kami, wis angel wis. Padahal Muhammadiyah NU bukan agama, Pak, tapi organisasi masyarakat yang Islam, ormas keislaman, organisasi masyarakat NU, organisasi masyarakat Muhammadiyah. Ya Bapak Ibu, kalau ngaji, ya saya minta ke Bapak Ibu supaya hidup kita berkah dan hidup kita setiap hari ada charge atau terus diisi dengan tausiah-tausiah. Maka monggo cari dimanapun. Kalau di internet ada YouTube, monggo cari Bapak Ibu, terus belajar. Kita itu tidak sempurna Bapak Ibu, karena al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Setingkat malaikat pun tidak sempurna. Siapa bilang orang itu sempurna seperti malaikat? Malaikat itu yoga sempurna karena tidak punya nafsu. Siapa yang paling sempurna? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling sempurna, Pak. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita hanya berusaha untuk menuju sempurna atau berusaha untuk lebih baik. Setingkat sholat pun Bapak Ibu, siapa sholat yang paling baik? Ya sholatnya Nabi Muhammad. Siapa akhlaknya paling baik? Sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, innama bu'istu liutammima. Ada yang bilang makarimal akhlak, ada yang masolihal akhlak atau solihal akhlak. Ya, sungguh aku diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, atau aku diutus di dunia ini memang benar-benar akhlakku itu bagus bahasanya. Maka untuk makarimal akhlak, menunjukkan akhlak yang terbaik untuk manusia. Supaya apa? Supaya ikut denganku. Apakah Rasul sombong, Pak? Enggak. Kenapa? Karena di surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu Rasulullah dituntun oleh Allah. Katakanlah Muhammad kepada yang cinta kepadaku, kata Allah. Sampaikanlah ayo Muhammad kepada kaummu yang aku cinta kepada Allah. Ayo ikuti aku, ikuti Muhammad maksudnya. Ikuti Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya mendapatkan cinta Allah. Maka ini bukan Nabi Muhammad sombong, Pak. Yang sombong siapa? Fir'aun. Mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Apakah di kalimat awalnya ada kalimat kul? Fir'aun
Ada Pak? Katakanlah Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad, kul, katakanlah Muhammad, in kuntum, ya kepada kaummu yang mengaku cinta Allah, ikuti aku Muhammad. Ya kata Nabi Muhammad. Maka Rasulullah tidak sombong Pak, karena Allah yang mengajarkan kepada Nabi. Maka Bapak Ibu, ayo amalkan sunnah yang banyak. Ya, jumlahnya banyak Pak. Sholat sunnah pun banyak. Sholat duha, sholat tahajud, sholat gerhana, sholat id, sholat istisqa. Ya, banyak macam-macamnya, tahiyatul masjid, sholat rawatib. Ya, banyak. Puasa, ada puasa Daud, Ayyamul Bid, 3 hari dalam 1 bulan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kelewatan Ayyamul Bid, ndak tahu kapan Ayyamul Bid, ternyata lu alah kok gak ngabari wingi puasa Ayyamul Bid aku telat. Ndak apa-apa Pak, puasa 3 hari. Lebih baiknya secara berturut-turut. Andai tidak bisa diseling-seling pun ndak apa-apa, yang penting masuk dalam bulan tersebut. Puasa 3 hari, pahalanya sama. Nah ada puasa, ya puasa Syawal, puasa Asyura, ya Masya Allah luar biasa. Allah masih memberikan pahala kepada kita Pak. Ayo kita amalkan. Ya ada nggak Bapak Ibu yang amalannya sekarang menjadi kebanggaan? Ada? Ada? Pasti ada, saya yakin. Pasti ada. Asalkan tolong istiqomah nggih. Kalau yang belum punya amalan kebanggaan, ayo diamalkan. Waduh saya belum punya. Maca Quran kadang maca kadang enggak. Salat duha kadang bolong kadang enggak. Tahajud kadang keturun kadang enggak. Apa? Oh baca Al-Quran setiap habis maghrib. Oh baca Al-Quran 5 menit saja Pak. Jangan langsung 1 hari 1 juz. Ya apa Pak rasane Pak? Sing gak tau maca Quran, tiba-tiba baca 1 juz, gimana rasanya? Ya Allah, gak mari ki suwene sik diintip sik Al-Baqarah sampai 140 jik untuk ayat 20. Ya apa Bu? Mandek apa terus? Waduh, cik suwe cik kurang 112. Waca maneh sampai ayat 50 diintip maneh. Ya Allah, cik. Aduh niku sing gak tau maca Quran, Pak. Kadang kayak gitu, Pak. Maka dicicil lah 1 ruku dulu 1 hari. Kalau sudah nyaman, sudah nikmat, ditambah ya 2 halaman, ditambah 3 halaman. Ya lama-lama insya Allah 1 juz Pak. 1 hari 1 juz, target setiap bulan 1 Al-Quran dibaca. Selesaikan lagi, Masya Allah. Ya enggak apa-apa saya tanya, ada yang sudah lebih dari 40 kali khatam, angkat tangan. Loh serius saya enggak usah. Waduh, engko aku ria. Monggo angkat tangan. Yang sudah dari 40 kali khatam. Paling yo khataman pas posoan. Ya ayo Pak, bismillah. Ya saya yakin pasti ada, saya yakin ada. Ya lebih dari 3 Pak. Ya saya yakin pasti ada. Ya, dan tidak mau memamerkan. Ya, banggalah Bapak Ibu yang sudah lebih. Kalau misalnya Ramadan toh 40, berarti sekarang usianya ya hampir sudah, karena nggak mungkin mulai bayi 40 tahun ya nggak mungkin Pak. Dipotonglah 5 tahun atau masuk usia balik. Paling usianya sekarang kalau 40 ya masih muda, kalau istiqomah mulai baliknya. Kalau sudah usia yang agak sepuh ya tidak masalah. Bapak Ibu ayo bismillah. Kalau baca Al-Quran menjadi andalan, ayo. Kalau sedekah menjadi andalan, ayo. Bapak Ibu tahu Juragan 99? Sinten itu? Mas Gilang. Namanya Mas Gilang. Dan Sandi yang punya skincare namanya MS Glow. Dulu Pak,
Ya dulu itu orang yang nggak punya Pak. Sekarang Masya Allah ya, Crazy Rich Malang, orang kaya di Malang, penghasilannya luar biasa. Membeli GP Pak, ya maaf PG, private jet, punya pesawat pribadi yang harganya 280 miliar. Ya, itu masih belinya, belum perawatannya, belum izinnya di bandara itu berapa, belum yang nyetir, kok nyetir tadi nyetir motor, yang mengemudikan pesawat pilotnya itu asli harus dari orang yang membuat ini Pak. Nek sembarangan pilot situ gak tutup Pak. Ya, orang asli dan itu dari Amerika. Dulu itu makan satu hari hanya 15.000. Dari orang yang gak mampu, punya cita-cita, ya, punya mobil Brio saja di list Pak. Saya pengen mobil Brio. Ternyata usahanya punya skincare dan punya 3 pabrik besar. Dan itu yang MS Glow Bapak Ibu kalau tahu itu luar biasa. Hartanya banyak dan Allah berikan ya kemudahan. Usianya berapa? 31 tahun. Sudah punya pesawat jet pribadi. Tapi hisabe ya dinteni Pak. Ya. Duit-duit akeh ya. Maka Bapak Ibu maksud saya apa? Ya, apa yang kita bisa ambil dari si dia? Ya, ketika dia nggak mampu, gajinya pun 1 juta, 2 juta, tetap mensedekahkan 100.000 setiap bulan untuk panti asuhan. Ono duit, kano duit 100.000. Ono duit, kano duit 100.000. Setiap bulan, Mak. Sudah saya tidak tahu, ternyata Allah berikan rizki yang lebih. Ternyata dari 100.000 ya bisa menjadi 100 miliar. Ya, apakah itu bisa terjadi? Itulah janji Allah Bapak Ibu. Karena rizki kita tidak tahu berapa kita mendapatkannya. Maka istiqomah itulah yang dipegang Pak. Allah bukan hanya menggantinya di akhirat, di dunia Allah berikan. Masya Allah. Itu bisa menjadi inspirasi. Istiqomah untuk beribadah. Karena punya komitmen. Ya, berapapun uang saya tetap 100.000 untuk panti asuhan. Itu ternyata salah satunya yang membuat dia ya sukses di dunia. Tapi Allahu a'lam, itu kan penilaian Allah. Allah berikan kemudahan di dunia, Pak. Muteri omahe gawe apa Pak sing kaya golf itu loh, Pak. Ya, pokoknya mobil-mobilan kecil iku muteri omahe kaya muteri taman safari. Muteri omah kayak mobil-mobilan yang itu, Masya Allah. Nah itu bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk kita beramal. Ya ternyata Allah bukan hanya mengganti di akhirat, ternyata dunia Allah ganti. Ya kalau cerita kemana-mana itu tidak dari investor Bapak Ibu, nggak ada investor kaya, enggak, mulai dari nol. Ya Masya Allah. Ya jadi Bapak Ibu jangan kayanya yang kita ya minta, tapi perjuangan dan proses apa yang dilakukan secara istiqomah. Maka ayo kita punya amalan andalan dan semoga amalan andalan itu bisa ya menyelamatkan kita di dunia, khususnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan di kedua telinganya ada sumbatan. Nah ini yang dituturi dengan Al-Quran, yaitu tetep pancetai Pak. Berarti apa? Ada sumbatan di telinganya. Ono sing ganjel. Kalau orang disumbat, teriak apapun ya nggak kedengaran Pak. Didakwai bagaimanapun modelnya, menyenangkan, keras, lembut, itu tidak diperhatikan karena di telinganya ada sumbatan-sumbatan. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada dia bahwasanya baginya azab yang pedih. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal salih,
baginya surga yang penuh kenikmatan dari Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa'dallahi haq, janji Allah itu benar, wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ini didahului dengan kalimat sungguh, Bapak Ibu, innal ladzina, sungguh orang-orang yang beriman, beramal soleh, baginya surga yang penuh kenikmatan. Apa Pak kenikmatan surga Pak? Enggak bisa dibayangkan. Bidadari surga, gelasnya itu seperti emas yang dilapisi berlian yang berkilauan Pak. Gimana itu bentuknya? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan. Kalau kita bayangkan ada gelas terus berlian yang harganya sampai miliaran, indah, terbuat dari emas. Surga gelasnya tidak seperti itu Pak. Lebih indah lagi, mungkin dikali lipatkan 100 bahkan 1000 kali lipat dari indahnya. Masya Allah. Belum ada, ya belum kasurnya, belum dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Banyak Pak, dan tidak pernah sedih, tidak pernah nangis, tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Hidupnya seneng tok, dan khalidan fiha, abadi di dalamnya selama-lamanya. Maka orang yang masuk surga mustahil dia masuk neraka. Orang yang masuk neraka masih punya potensi untuk masuk surga. Pilih mana Pak? Mlebu neraka? Loh, pasti masuk surga loh Pak. Milih mana? Jarene pengen swarga bebas, sembarang kali. Pengen neraka dulu Pak? Ya, ini Pak, kalau bisa masuk surga langsung, ngapain proses neraka? Maka orang yang berakal langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena sudah masuk waktu Isya. Ya, bismillah. Monggo yang belum punya amalan, yang belum punya amalan yang istiqomah, dan kalaupun sudah punya amalan yang istiqomah, ayolah ditambah amalan yang lain yang istiqomah. Syukur-syukur amalan yang istiqomah itu buahnya. Tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, baca Al-Qur'annya istiqomah, puasanya istiqomah. Semua pintu surga menanti itu Pak. Rebutan Pak. Surga royan, iki ahli puasa, terus surga sedekah, enggak, dia ahli sedekah. Terus surga yang pintu sholat, iki ahli sholat iki. Ya wis sembarang, wis pilih pintu surga manapun yang kamu mau. Masya Allah Pak. Ayo punya amalan nggih. Yang belum punya amalan istiqomah, mulai dari sekarang. Yang masih bolong-bolong, ayo buat proposal, punya amalan istiqomah, dan yakinkan amalan itu semoga bisa yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling simpel Bapak Ibu, sekali lagi, baca Al-Qur'an 5 menit saja setiap hari. Ya, 5 menit saja. Kalau sudah nikmat, saya yakin tambah 10 menit, tambah 15 menit, dan tambah seterusnya. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga hajat kebaikan kita, semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi